Video ini didukung oleh Ashiri Art, kontraktor rancang bangun masjid, arsitektur, dan kaligrafi. Zaman saya itu lomba itu ayat itu kan nggak dikeluarkan mas kayak sekarang. Soal yang untuk tampilan itu loh, penyisian maupun bapak penyisian itu nggak ada. Peserta itu nggak tahu, dia ayat di tempat. Tapi ternyata banyak peserta-peserta yang dia tahu bocoran soalnya gitu loh mas. Dan itu menjadi rahasia umum. Saya ngadu sama guru saya Pak Kiai Didi. Ustaz, saya kok dapat informasi di teman-teman dan ini ada buktinya. Jadi saya ngomong pun ada buktinya, nggak asal dapat cerita mas. Dapat informasi dari teman-teman dan ada buktinya. Ini fotonya, ternyata beberapa kali lomba di tingkat provinsi Jawa Barat itu soal udah dibocorkan dulu dan dilatih sebelumnya. Bahkan hampir 4 bulan ini latihan soal ini. Apa jawaban Pak Didin ke saya itu? Bukannya membela saya, malah saya secara tidak langsung malah saya disentil. Bahasanya Pak Didin bagaimana? Kalau mau juara memang harus dipersiapkan mental juara. Dan mental juara itu mau soal keluar duluan, mau bocor atau tidak, kalau dia mentalnya juara pasti juara saja. Waduh, akhirnya nggak bisa ngomong saya. Dan itu terjadi mas. Berarti kan latihan Anda kurang kenceng kan gitu, anggap aja begitu. Ya biarin dia mau keluar soal dulu, saya nggak keluar soal dulu juga nggak masalah kan gitu. Asal kita latihannya bener, sungguh-sungguh dan ilmunya kita tahu, yakin nggak tetap bisa menang kan? Bisa akan menang mas. Kan begitu sebenarnya. Dan ini nggak usah takut. Nah pola-pola seperti ini harus dibenahi. Di Turki nggak begitu. Di Turki tuh, oh ini teks lomba, muridnya mau ikut, ya kan? Kemudian ditaskekan sama gurunya tadi yang juga juri, nggak mau juri itu nggak mau, meskipun gurunya. Konteksnya masalah untuk lomba kan gitu. Takutnya nanti subjektif. Yang betul begitu, yang betul. Tapi itu ya sulit memang. Karena lomba-lomba kaligrafi tingkat internasional kan memang betul-betul otentik gitu. Jadi nggak bisa itu asal-asalan, itu nggak bisa. Ya, jadi jawaban saya tadi lebih baik model seperti ini dihindari. Gitu. Saya tidak menyalahkan karena ada juga. Daud Bektas juga bikin seperti ini, Hamid juga pernah ada bikin begini. Tapi pada beberapa susunan yang memang dia jarang gitu loh mas, jarang-jarang. Dan itu pun nggak banyak, cuma satu paling gitu kan. Tapi kalau untuk kebutuhan lomba kaligrafi internasional atau lomba ASEAN kamu pakai begini ya, saya kira nggak masuk kayaknya. Kenapa kok begitu? Ya karena ada bandingan karya yang lain yang bagus. Kan soalnya kan sama keluarnya. Misalnya teks ayat, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, itu yang teks ayat dari lomba kaligrafi ASEAN di PSKG misalnya. Ayatnya kan sama nggak satu dengan peserta yang lain? Sama semuanya kan? Nah kalau Anda ada cacat di karyamu, sementara yang lain lebih mulus dan unggul, kira-kira Anda kalah nggak? Kalah pasti, kegeser mas. Dan lomba ya begitu. Ada karya peserta 100 orang yang ikut. Ya kemarin ini anak PSKG yang ikut hampir 100 orang lebih. Kita milih-milih dulu mas. Mana yang kelihatan bagus kita sisihkan dulu. Ambil 50 dulu. Nanti kurangi lagi 40, kurangi lagi 30, 10. Sampai kita ngambil cuma 10 doang terakhir itu. 10 nanti kita geser-geser yang 1, 2, 3 itu masih kita teliti lagi. Ambil lagi 6 besar, 6 besar kurangi lagi jadi 3 besar. 3 besar aja kadang debat kita juri itu. Oh ini nggak bisa ini nggak bisa juara 1, ini kurang itu. Oh ini yang harusnya juara 1 ini. Ini kelebihannya di sini. Gitu debat juri itu. Yang benar begitu. Debat pun pakai ilmu, nggak pakai debat kusir. Wah ini kaidah ini kurang pas ini.
darurat ini. Kan begitu. Jadi nggak bisa asal apa namanya itu, asal main comot ini menang karena saya suka, itu nggak bisa. Ada dasarnya, kenapa kok menang, kenapa kok unggul gitu. Itu juga seperti itu. Ya sama. Coba antum ambilkan Mas Imron, karya yang juara 1 itu, bawah sini. Saya tunjukkan ada beberapa yang nanti Anda bisa jadi bahan referensi ilmu. Bawah sini, Mas. Ya, ini kan juara 1 kaligrafi ASEAN PSKG nih. Ini, ya enggak? Ini, Mas Rizky Arya Pratama dari Ponorogo. Ini angkatan santri PSKG Ramadan tahun 2019, belum COVID. Ya, belum COVID ini. Beliau gurunya juga banyak. Beliau pertama kali belajar sama Ustadz Rifki. Ustadz Rifki itu alumni PSKG tahun 2012, juara 1 nasional. Jadi Rizky Arya Pratama itu belajar sama beliau sama Ustadz Hafid dari Ponorogo. Asli Jogja, cuman tinggal di Ponorogo karena ngajar di Madiun, di Ngawi, di Darul Maya, Darul Huda Maya maksud saya. Nah ini karyanya begini, keren kan? Nah ini itu sempat ada perdebatan yang sengit loh antara saya, Pak Didin, kemudian Pak Bil'id Hamidi Maroko maksud saya, dan Pak Atoilah. Waktu itu jurinya ada 4. Di sini kan ada Khairun ya, coba lihat perhatian sini, ada Khairun, kelihatan nggak di sini? Khairun yang model begini. Oke. Saya kasih kaca misalnya, kelihatan Khairunnya? Khairun yang ini kelihatan? Kelihatan ya, jelas ya? Nah, oke. Kita goreskan di kertas misalnya. Saya goreskan di sini. Khairun yang ditulis si Rizky Arya Pratama ini. Dia menggunakan kaidah begini. Biar Anda nanti tahu gitu ya. Pengalaman gitu loh. Kaidah begini itu di master di Sauki ada nggak? Lazim nggak seperti ini? Lazim nggak? Lazim umum apa enggak? Nggak tahu. Ya. Kaidah seperti ini di master itu nggak lazim, alias jarang sekali dipakai model begini. Ya kan? Yang ada biasanya kalau ke atas kemarin bagaimana bentuknya? Ini kan ke atas kan? Berarti kan pakai yang mugelakan begini. Betul nggak? Kepala koknya kan begitu kan? Nah sementara ini dia ke atas tapi dia pakai yang begini. Ini kan nggak lazim. Kalau di Hasyim Muhammad Al-Baghdadi malah nggak ada ini. Bisa dicoret ini kalau lomba MTQ di Indonesia. Nah semua juri itu sepakat bahwa ini tuh nggak lazim. Saya, Pak Didin, Pak Ustadz Isep, kemudian Pak Atoilah, Pak Bil'id juga ngomong sama, nggak lazim, nggak biasa. Tapi nggak lantas terus dia tiba-tiba jatuh ke juara 2. Kenapa? Karena komposisi susunannya lebih indah. Di komposisi sulus atasnya ini loh, paham? Di posisi sulus jalinya itu yang oval dan indah. Meskipun ada penulisan kaidah yang menurut para juri itu nggak lazim, nggak masyhur istilahnya. Ya, kami sepakat itu. Tapi kesimpulan akhirnya penilaian kita adalah apa? Meskipun ini tidak lazim, tapi tidak lantas karya ini jadi jatuh kedua karena komposisi sulus jalinya sudah bagus, lebih unggul daripada yang lain kan begitu. Nah, kayak gini ya debat loh mas. Itu nggak bisa asal itu nggak bisa asal seneng, nggak bisa begitu. Kalah mah kalah aja kan begitu. Pak Bil'id itu kan dari Maroko, ya nggak? Dia guru besar di Sakal misalnya begitu. Nggak bisa asal sembarangan menilai begitu. Meskipun ini
kader PSKG, mau alim juga kader PSKG, juara 2, ini juara 1-nya. Wah ini enak Ustadz Asyiri ini bikin lomba kaligrafi di PSKG terus murid-muridnya juarain. Saya nggak punya kapasitas karena memilih juara itu bukan wewenang saya kan gitu. Meskipun saya juga juri, karena keputusan juri itu adalah keputusan bersama.